jemuran, pas udah nyalain kamera, diarahin ke jendela, aku melihat kok aku jadi pakai rok panjang gitu ya, terus ada rambutnya gitu. Aku sudah tidak melihat kakiku lagi gitu. Oke. Halo Diazen, ketemu lagi dengan saya Ega dalam konten Dia Misteri. Oke, kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami. Langsung aja kita sambut Diba. Oke, silakan berkenalan dulu Diba. Perkenalkan, nama saya Diba. Saat ini kesibukannya sedang bekerja. Datang ke sini untuk menceritakan hal-hal mistis yang pernah saya alami selama. Oke, boleh dikasih gambaran nggak sekilas gitu? Kamu ini akan menceritakan tentang apa? Garis besarnya aja. Untuk garis besarnya aja, kebanyakan sih tentang Mbak K ya, Mas. Oke. Mbak K dan bayangan hitam. Lalu saya juga sangat sering mencium bau-bau melati dan dupa. Di sekeliling Iya, kamu, di sekeliling. dimanapun itu. Enggak, di tempat tertentu, misalnya di saat lewat kuburan, Oke. atau di tempat-tempat yang memang katanya orang-orang itu angker. Oke. Semakin penasaran kan? Oke, semakin penasaran cerita apa yang akan dibawa sama Diba? Langsung aja kita saksikan ceritanya. Jangan lupa dengerin baik-baik. Jadi yang untuk pertama banget itu melihat Mbak Kay itu pas SD, Mas. Jadi itu teringat banget karena memang sangat jelas waktu itu. Waktu itu habis maghrib, waktu masih SD ya sering ke masjid ya, Mas, untuk sholat bersama terus ngaji bareng anak-anak yang lain. Nah, aku kan tinggal di kampung nih, Mas, dulunya. Jadi otomatis rumah-rumah itu masih sangat berjarak. Oke. Nah, jadi kelihatanlah sangat sepi kalau habis isya. Nah, ada dua teman kita ini yang tinggalnya tuh di atas bukit. Jadi kita tuh di daerah sekitar masjid, nah yang lain itu ada di atas bukit. Oke. Nah, kita inisiatif lah untuk mengantar mereka berdua karena memang sudah sangat malam. Jadi habis isya udah sepi banget. Naik kita, habis itu tiba-tiba dari arah yang sangat jauh itu terdengar suara ketawa. Suara ketawa. Kita berpikirnya awalnya, oh mungkin ini suara anak-anak yang lain. Terus pas ada salah satu orang, cewek juga temanku, itu lihat naik, loh itu yang terbang apa? Oh, ada fisiknya. Iya, ada fisiknya, terbang, beneran terbang. Jadi, nah di daerah itu, di kampung itu, waktu itu ada dua pohon, namanya pohon ketapang. Mas tahu nggak pohon? Pohon ketapang tahu? Iya. Nah, pohon ketapang itu ada di dua tempat, ada yang di sebelah sini sama ada yang kita akan menuju. Oke. Ya, nah pas di perjalanan itu, nah si mbaknya itu terbang dari pohon ketapang yang satu ke pohon ketapang yang kita akan tuju itu. Oke. Ya. Itu yang lihat berapa orang? Sekitar 5 orang kita waktu itu. 5 orang. Semua melihat. Semua melihat. Semua melihat. Apa yang kalian lakukan habis itu? Diam. Wah. Sungguh pemberani ya, nggak cabut lari balik ke belakang. Enggak, kita diam dulu. Diam. Habis itu dia hilang atau gimana? Masih terbang, terus yang dua ini langsung kita suruh lari ke rumahnya, terus kita yang bertiga ke bawah, langsung turun. Sejelas apa, Diba? Jelas banget, Mas. Kayak kita ngelihat orang biasa terbang. Mas pernah melihat nggak sih helikopter atau pesawat yang lewat? Oke. Nah itu sejelas itu, benar-benar jelas. Oh, oke. Itu berarti di belakang situ, di sekitaran itu berarti masih kebun ya? Ada rumah, tapi banyak banget pohon. Oh, oke, kebayang. Iya. Okay. Dan di sekitar situ ada juga rumah sakit peninggalan Belanda. Di dekat situ? Iya, dekat daerah itu. Di daerah situ emang pernah ada cerita-cerita horor kah gitu? Sering warga ditampakin atau apa gitu? Memang ada, tapi tidak sering. Oke. Cuma hanya warga-warga yang mungkin belum nutup jualannya atau yang masih satpam yang lagi jaga daerah itu. Sering tuh ada cerita-cerita gitu? Iya, sering ada, apalagi di dekat rumah sakit itu memang ada ceritanya. Udah nggak beroperasi ya? Sudah tidak beroperasi, sudah jadi museum. Waduh,
semakin ya. Ingat banget itu pas SMA kelas 1, pas zaman-zamannya Android masih booming nih Mas. Nah, waktu itu kan kita masih main Instagram yang boomingnya lah waktu itu. Aku pengen mirror selfie di jendela. Oke. Ya, di jendela. Nah, jendelanya itu di luarnya tuh langsung jemuran. Langsung jemuran. Pas udah nyalain kamera, diarahin ke jendela, aku melihat kok aku jadi pakai rok panjang gitu ya, terus ada rambutnya gitu. Aku sudah tidak melihat kakiku lagi di situ. Oke. Dari jendela, terus habis itu kayak aku diem karena nggak tahu, tiba-tiba kayak cuma bisa diem, terus nurunin HP, ambil nafas bentar, baru pergi, baru ke lantai 1. Itu di rumah? Ya, itu di rumah. Itu di rumah di lantai 2. Jadinya malam kah? Malam, habis Isya juga. Oke, sebentar. Biasanya orang mirror selfie itu kan di kaca ya? Iya. Kenapa kamu di jendela gitu? Karena waktu itu cuma lewat aja di situ. Jadi kan lantai 2 kan. Lantai 2 itu ada 2 kamar. Oke. Nah, satu kamar itu dijadiin tempat penyimpanan barang, tapi bersih Mas. Jadi pintunya dibuka biar nggak pengap. Oke. Lewat aja, ada kaca, narsis ya Mas. Namanya Android baru. Terus ya udah ambil kamera, tiba-tiba pengen mirror selfie aja di situ. Wajahnya gimana? Nggak kelihatan karena aku fokusnya ke kaki. Waktu itu kan pakai celana pendek kan, jadi kayak pengen fokusnya ke kaki. Terus kayak kok udah tidak ada kelihatan kakiku ya gitu. Udah pakai rok panjang, cuma lihat rambutnya aja panjang sampai kaki. Rambutnya panjang sampai kaki? Iya, karena kaca jendela itu kan yang potret gitu ya Mas. Iya. Itu wow, sorry. Ini di rumah kamu? Iya, di rumah. Sebelumnya pernah ada kejadian yang sama nggak? Atau anggota keluarga pernah ditampakin kah? Kalau di rumah itu jarang ya Mas. Yang dengar mungkin mamaku kalau rumah sepi. Jadi kayak ada yang jalan di lantai 2. Kan lantai 2 itu ada 2 ya Mas. Ada yang tehel, ada yang kayu. Nah, yang kayu itu sering ada orang jalan di situ. Padahal nggak ada orang? Nggak ada orang, cuma mama doang di rumah. Itu sering tuh? Iya, beberapa kali. Cuman kalau ditampakin baru kamu? Iya. Kayaknya mesti kamu punya rumah. Susah ya. Lalu itu COVID, akhirnya balik ke rumah. Ingat banget itu waktu exam, jadi waktu ujian akhir. Kan kalau misalnya kita di sastra Inggris itu banyak kan esai ya Mas, jadi kita ngerjainnya malam biar enak, biar sepi juga. Nah, cuma lihat tuh dari ujung mata, bayangin kita lewat aja, terus kayak lihat nggak ada orang, jadi nggak tak gubris. Ya udah lewat aja, silahkan gitu, lanjutin ketik, lewat lagi Mas. Oh lagi? Oke. Nggak tak gubris lagi. Terus habis itu masih dilanjut, terus beberapa menit kemudian itu agak lama jaraknya, dia lewat lagi, kayak lebih jelas dari ujung mata ini Mas. Jadi lewat lagi, akhirnya aku stop, terus naik. Itu ingat karena itu jam 2. Jam 2 dini hari? Iya, jam 2 dini hari, karena kan ada jam ya di laptop itu. Jadi kayak habis jam 2, tutup laptop, naik. Walaupun tugas belum selesai, udah naik ke kamar langsung. Kali ini di lantai 1? Iya, di lantai 1 di daerah dapur. Jadi aku di meja makan Mas. Nah, itu meja makan itu ruangannya nyambung, ada kayak pintunya, tapi nyambung ke dapur. Oke. Ya, nah itu dia lewat di dapur. Oh, berarti aktivitasnya dia di dapur. Iya, di dapur situ. Cuman wujudnya nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan, hitam aja. Cuma hitam aja. Tapi jelas dia lewat. 3 kali berarti. 3 kali. Terus habis itu naik. Oke. Ini biasanya kayak gitu tuh diiringi sama bau-bauan. Nah, kamu sempat nyium sesuatu nggak? Kalau yang pas bayangnya hitam itu malah nggak nyium apa-apa. Cuma ditampakin aja 3 kali. Terus aku udah takut juga karena udah jam 2 jadi naik. Kamu naik ke lantai 2? Iya, naik ke lantai 2, naik ke kamar gitu. Yang mana lantai 2 kamu juga pernah? Iya, pernah ngeliat itu, ya. Sungguh pelarian yang tidak tepat. Betul, ya mau kemana lagi ya Mas? Oke. Itu semua orang udah tidur tuh? Udah tidur semua, tinggal aku aja soalnya masih nugas. Oke, dan lagi-lagi nggak ada anggota keluarga yang ngalamin hal itu? Nggak ada. Entah karena mereka nggak cerita juga, atau emang nggak ada yang lihat. Nggak coba kamu validasi, kamu cerita ke orang tua kah atau apa gitu? Enggak sih, soalnya kakak kan bisa ngelihat. Jadi saya takut itu divalidasi.
Oh gitu. Ya, Kalau kamu bisa ngelihat emang. emang bisa ngelihat. Dan banyak ceritanya katanya di rumah situ. Beberapa kali, tapi dia tidak ingin mendetailkan itu. Oke, untuk menjaga rasa Aman iya, rasa keluarga, aman buat iya. sungguh bijak sekali kakaknya ya. Oke. Yang bom melati itu beberapa kali pas SMA. Yang pertama memang kan namanya masih di kabupaten itu kan jarak rumah jauh-jauh ya Mas. Ya. Nah itu besoknya saya mau lomba, kita harus pakai alma mater, sedangkan saya bukan anak OSIS. Jadi harus pinjam nih anak OSIS ini rumahnya di bukit juga. Oke. Nah itu kita melewati hutan jati, hutan kayu jati gitu. Pas pulang emang lagi maghrib. Oke. Pas habis azan berkumandang gitu. Nah kita pulang, di situ sama sekali nggak ada pohon kamboja atau apa segala macam, itu nggak ada. Tiba-tiba kita bertiga, satu cowok, dua cewek, dan cewek ini punturan sama aku, cowoknya sendirian. Oke. Pas kita lewat tikungan itu semua nyium. Kita langsung pelanin motor, lihat-lihatan doang. Terus kita suruh si cowoknya duluan karena takut ada yang diboncengin. Oke. Jadi kayak duluan di depan, kita yang berdua di belakang. Nyium apa itu? Melati. Iya, harum banget. Harum, benar-benar harum. Itu sepanjang jalan kah atau? Sepanjang tikungan itu sampai kita dapat rumah warga. Oke. Sampai kita keluar dari si hutan jati itu. Oke. Terus di situ ada apa? Kayak kuburan kah apa? Gak ada sama sekali Mas. Itu jurang ke bawah. Itu beneran. Jadi tikungan, jurang, dan di jurang itu yang hutan jatinya banyak. Emang pohon-pohon gede semua. Terus ya udah kita cuma diam aja karena kalau di daerah aku kalau ada mitos kalau misalnya kita nyebut harum ya itu kita bisa diikut. Oh gitu? Ya ada mitos seperti itu. Oke, menarik. Boleh tahu nama daerah tempat kamu tinggal waktu itu nggak? Kabupatennya aja kali ya. Boleh. Kabupatennya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Majene, Sulawesi Barat. Wah, jauh sekali. Iya. Oke. Nah itu dia pas habis tikungan ya udah kita berdoa sampai ke rumah warga aja, kayak cepet-cepet kita dapat rumah warga. Nah setelah kita dapat rumah warga baru itu aromanya hilang sama sekali. Terus kita langsung mampir ke masjid buat sholat karena udah ketakutan banget. Oke. Jadi itu katanya nggak sekali nyium-nyium kayak gitu? Iya, nggak sekali, yang beberapa kali. Ada juga yang saat liburan bareng keluarga, ya itu memang melewati kuburan tapi harum banget. Itu yang nyium semua? Aku aja. Wah, terus aku mention Mas, gini, mah bau melati ya, gitu. Mamaku langsung mukul sini kayak jangan diomongin gitu. Oke. Kayak gini, aku diem, terus sepanjang jalan itu harum banget. Tapi emang ngelewatin hutan karena kita lagi liburan, kayak daerah tempatnya tuh kayak ke arah Batu gitu loh Mas, jadi ngelewatin kayak hutan-hutan lah. Oke, hutan-hutan kayak hutan pinus kali ya. Iya benar karena ke tempat yang dingin. Gitu. Terus dupa-dupa juga? Dupa itu baru-baru sih, baru kemarin 1 Muharram. Lah, kemarin banget dong berarti. Iya, kemarin banget pokoknya. 1 Muharram itu harinya 1 Muharram, malamnya. Oh, malam setelah Muharram, malam setelah 1 Muharramnya. Jadi hari ini 1 Muharram, nah malamnya nanti itu nyium dupa. Oh, bukan malam 1 suronya berarti? Iya, bukan. Oh, ya 1 suronya. 1 suronya. Jadi masuk kamar mandi. Nah, kamar mandi di kos kan berdampingan ya Mas, ada 2. Ini di kos nih? Iya, di kos ini, di kos. Okay. Ada 2 masuk. Terus awal masuk tuh udah kayak nyium, kok bau dupa ya. Tapi enggak, ya sama sekali ya aku enggak ngegubris. Selesai kegiatan ya udah masih nyium, itu harum banget, harum. Terus keluar pintu dari kamar mandi itu udah nggak ada tuh baunya. Terus aku balik lagi ke kamar mandi itu masih harum di dalam. Jadi ya. Terus aku cek dong yang di sebelahnya. Oh mungkin ada orang nih yang kayak masuk terus nyium parfum apa segala macam, kita nggak tahu. Nyium ke sebelahnya nggak ada bau sama sekali, benar bau kamar mandi aja. Oke. Kok baunya nggak nyebrang ke kamar mandi sebelah, kan biasanya kalau dupa kan kemana-mana nih. Iya benar. Akhirnya aku keluar, oh mungkin dari luar nih, dari arah koridor kosan. Oke. Aku ngendus tuh Mas sampai kamar,
nggak ada sama sekali. Terus aku balik lagi ke kamar mandi, itu masih harum dupa banget, beneran harum dupa. Oke, dupa itu kan biasanya ada yang nyesek ya kan. Dupa itu kan basicnya asap ya kan? Iya, asap. Itu nggak apa ya, nggak pengap atau apa gitu, nggak harum aja? Nggak pengap, tapi harum banget, beneran harum banget, kayak habis disemprotin parfum. Itu beneran harum. Dan itu cuma ada di kamar mandi itu. Kan biasanya kalau aku pikir mungkin ada orang yang sembahyang dari agama lain. Dan itu sama sekali enggak, karena kosannya lagi sepi juga. Mahasiswa lagi libur. Oke. Terus juga nggak ada yang beragama lain? Tidak ada yang beragama Hindu. Wah, menarik. Terus kamu pernah nyoba tanya nggak ke kakakmu mungkin atau ke teman yang ngerti gitu, kenapa aku sering ngalamin kayak gini tapi orang lain enggak, apakah aku ini ada yang salah atau gimana? Pernah nggak? Nggak pernah, karena takut menerima fakta yang seperti itu. Oke. Itu bijak sih. Ya. Tahun lalu kan habis wisuda, orang tua datang, jadi kita jalan-jalan lah ke daerah Batu gitu. Terus habis itu kita pulang nih di jalan sebenarnya itu nyium lagi, tapi yang nyium itu bukan cuma aku tapi mamaku juga. Cuma berdua. Nah kita tuh tiba-tiba pas lewat kita habis melewati kuburan, waktu itu aku nggak tahu daerahnya ya mas, jalannya yang mana gitu nggak tahu. Kita berdua tiba-tiba sakit kepala. Iya berdua. Nah baru kita sudah melewati jauh dari yang kita lewatin tadi, baru sakit kepalanya hilang. Tiba-tiba aja. Awalnya kan aroma melati lagi. Nah setelah itu sakit kepala. Wah kok aneh ini ya. Makanya itu selalu di tempat-tempat yang punya potensi mengeluarkan aroma. Ya, potensi di mana ada tinggal mereka ya. Iya. Selalu gitu ya. Selalu gitu. Tapi juga pernah nih pas balik ke kos habis dari kantor itu juga maghrib mas. Jadi aku mencium pas udah mau belok ke kosan itu udah mencium aroma melati lagi. Jadi kayak lihat kanan kiri tidak ada pohonnya, oh mungkin cuma lewat, jadi saya melanjutkan perjalanan. Oke. Ini Diazen boleh komen ya. Saya pernah dengar kalau misalkan aroma melati itu menciri khaskan satu sosok gitu. Nggak tahu antara Kunti atau sosok lain. Seingat saya ada Kunti yang selalu identik dengan bawang. Nah, bisa jadi kamu ada yang bisa jadi ya. Nanti Diazen yang tahu silakan komen di bawah pengalaman atau share lah cerita-cerita atau pengetahuan kamu tentang hal ini. Karena setahu saya itu, tapi itu belum pernah saya validasi langsung. Jadi hanya sekedar cerita-cerita aja. Nah, mungkin kalau ada temen tanyain deh, saya ini diikutin, siapa tahu, oh iya. Agak menakutkan ya, itu yang saya hindari juga sih mas. Oke Diazen, itu tadi cerita dari Diba yang sangat misterius ya. Kenapa dia bisa sering mencium aroma melati, dupa di berbagai tempat yang berbeda. Dan juga identifikasi saya sampai sekarang ini kemungkinan ya ini bukannya suzon ya. Ya siapa tahu dia ketempelan gitu. Biasa sih mas. Oke Diazen, jadi videonya cuma segitu dulu. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe di Diadona karena akan banyak video-video menarik di channel ini. Dan jangan lupa follow juga YouTube terbaru kita, Dia Misteri. Aku taruh di deskripsi untuk linknya. Nah, nanti cerita-cerita tentang podcast dan misteri-misteri itu akan pindah ke channel tersebut. Tidak akan mengurangi keseraman, tapi justru akan membuat kalian jauh lebih menikmati cerita-cerita yang kami sajikan. Oke? See ya!